Yang kedua, produk dan layanan digital. Yang pertama ada YouTube Indonesia, platform berbagi video terbesar di Indonesia yang menjadi tempat untuk konten kreator lokal. Yang kedua ada Google Maps Indonesia, alat navigasi dan peta yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan yang ketiga ada Google Play Store, marketplace untuk aplikasi game, musik, dan konten digital lainnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada gambarnya YouTube yang di atas, Google Maps yang di kiri bawah, dan Google Play Store yang di kanan bawah. Untuk YouTube, itu tempat kita menonton video-video para konten kreator, YouTuber. Untuk Google Maps, itu kita ketika kita mencari jalan, maka kita harus membuka Google Maps, dan Google Play Store itu adalah alat untuk, lebih tepatnya adalah software untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang bisa kita unduh di Indonesia. Yang ketiga ada inovasi dan pengembangan teknologi. Yang pertama ada Google Cloud, layanan komputasi awan yang mendukung bisnis dan organisasi di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang kedua ada Google for Education, inisiatif yang mendukung digitalisasi pendidikan di Indonesia dengan menyediakan alat-alat belajar berbasis teknologi. Ini untuk gambarnya, yang sebelah kiri ada Google Cloud, yang mana kita kalau Google Cloud itu bisa secara real time ketika kita berbagi file dan lain-lain. Dan untuk Google for Education itu contohnya adalah Google Classroom yang biasa kita gunakan pada saat COVID kemarin. Selanjutnya ada Google Docs untuk kolaborasi. Salah satu produk yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan institusi pendidikan di Indonesia adalah Google Docs, bagian dari Google Workspace. Google Docs adalah alat pengolahan kata berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen secara real time. Ini sangat cocok untuk kerja kolaboratif, baik untuk tugas kelompok maupun proyek penelitian. Misalnya, mahasiswa dapat bekerja bersama-sama di dokumen yang sama, memberikan komentar, dan melakukan revisi secara bersamaan tanpa harus bertemu secara langsung. Penggunaan G-Docs dalam pendidikan. Di lingkungan pendidikan, Google Docs telah menjadi alat yang sangat populer karena memudahkan kolaborasi dan komunikasi. Misalnya, dosen dapat memberikan tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok mahasiswa. Dengan Google Docs, setiap anggota kelompok dapat berkontribusi dari mana saja dan kapan saja. Dosen juga dapat membantu perkembangan pekerjaan secara langsung dan memberikan masukan atau penilaian secara efisien. Selanjutnya ada inovasi dan teknologi. Google Indonesia terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagi layanannya. Melalui program seperti Growth with Google, Google Indonesia berupaya memberdayakan individu dan bisnis kecil untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan karir dan usaha mereka. Google Docs, sebagai bagian dari Google Workspace, telah diintegrasikan dengan berbagai alat lain seperti Google Sheets, Google Slides, dan Google Drive untuk menciptakan ekosistem produktivitas yang lengkap. Peran Google Indonesia dalam ekonomi digital. Google Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dengan berbagai layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, Google membantu bisnis dan individu memanfaatkan peluang dalam ekonomi digital. Program-program seperti Google for Indonesia juga menunjukkan komitmen Google dalam mendukung inovasi dan inklusi digital di Indonesia. Kesimpulan, sebagai mahasiswa semester 1, memahami bagaimana Google Indonesia beroperasi dan berkontribusi terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital di Indonesia memberikan gambaran penting tentang peran usaha dan perusahaan teknologi dalam dunia modern. Melalui layanan seperti Google Docs, Google Indonesia telah membuktikan bahwa teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kolaborasi dan produktivitas, baik di dunia pendidikan maupun bisnis. Dengan terus berinovasi dan mendukung ekonomi digital, Google Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membawa perubahan yang positif di masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah fitur Google Docs. Pengenalan Google Docs. Google Docs adalah aplikasi pengelolaan kata berbasis web yang dikembangkan oleh Google. Tidak seperti aplikasi pengolah kata tradisional yang mengharuskan pengguna untuk menyimpan dokumen di perangkat lokal, Google Docs menyimpan dokumen di cloud, memungkinkan akses dari mana saja selama pengguna terhubung ke internet. Sejak diperkenalkan, Google Docs telah berkembang pesat dan kini menawarkan berbagai fitur canggih yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen dengan mudah. Contohnya, penyimpanan dan akses data perusahaan. Sebuah perusahaan kecil menggunakan Google Docs untuk menyimpan semua dokumen kerja mereka di cloud. Dengan cara ini, karyawan yang bekerja dari rumah atau di lokasi berbeda bisa mengakses dokumen yang diperlukan kapan saja tanpa harus datang ke kantor atau meminta rekan kerja mengirimkan file.
Dokumen tersebut secara otomatis disimpan setiap kali ada perubahan, sehingga mereka tidak perlu khawatir kehilangan data. Selain itu, dengan fitur riwayat revisi, manajer dapat melihat siapa saja yang telah melakukan perubahan dan kapan, memudahkan pelacakan perkembangan proyek. Kesimpulan, Google Docs adalah alat yang sangat berguna dalam era digital ini, terutama karena kemampuannya untuk menyimpan dan mengolah dokumen secara online. Fitur-fitur seperti kolaborasi real-time, penyimpanan otomatis, dan integrasi dengan aplikasi lain membuat Google Docs tidak hanya praktis untuk digunakan, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja, baik dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan bisnis. Selanjutnya ada fitur utama Google Docs. Yang pertama, antarmuka pengguna sederhana dan intuitif. Desain minimalis. Google Docs menawarkan antarmuka yang sederhana dan bersih, dengan menu dan toolbar yang mudah diakses. Desain ini membantu pengguna fokus pada konten yang sedang mereka kerjakan tanpa gangguan visual yang tidak diperlukan. Contoh, seorang mahasiswa yang sedang menulis makalah tugas akhir dapat menggunakan Google Docs tanpa terganggu oleh banyak icon dan opsi menu. Desain minimalis Google Docs memungkinkan mahasiswa tersebut untuk fokus sepenuhnya pada konten tulisan tanpa perlu mencari-cari fitur di antar muka yang kompleks. Desain minimalis Google Docs membantu meningkatkan produktivitas pengguna dengan menyediakan lingkungan kerja yang bebas gangguan, memudahkan pengguna untuk fokus pada pembuatan konten. Antarmuka pengguna sederhana dan intuitif. Navigasi yang mudah. Selanjutnya adalah navigasi yang mudah. Navigasi dalam Google Docs sangat mudah dengan tab dan menu drop-down yang memungkinkan pengguna menemukan fitur yang mereka butuhkan dengan cepat. Contohnya, saat seorang penulis skenario bekerja di Google Docs, ia bisa dengan cepat menggunakan tab Insert untuk menambahkan gambar atau link tanpa harus membuka beberapa menu. Ini mempercepat proses penulisan dan mengurangi waktu yang terbuang.